Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Alwen Bentri MPD dan Ibu Anes Fitria MPD. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fatimah Az-Zahra dengan NIM 22035070 dari Prodi Pendidikan Kimia. Saya akan mempresentasikan tugas akhir saya mengenai menganalisis permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Permasalahan yang pertama yaitu pemerataan pendidikan di Jawa Timur. Fakta permasalahan pendidikan di Indonesia ini pada tanggal 20 Juli 2020 itu di SD Negeri 02 Gerbong, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Di situ hanya memiliki 8 murid. Karena letak geografisnya yang terpencil dan sulit dijangkau, yang mengakibatkan tidak ratanya jumlah peserta didik di daerah tersebut. Faktor yang mempengaruhi permasalahan ini yaitu karena keterbelakangan budaya. Menurut saya karena letak geografisnya yang terpencil dan sulit dijangkau ini mengakibatkan SD negeri ini hanya memiliki 8 murid. Seperti yang kita ketahui, Indonesia itu memiliki wilayah yang luas. Sekolahnya yang di dekat pegunungan dan berlokasi minim penduduk mengakibatkan tidak meratanya jumlah peserta didik di daerah tersebut, yaitu di daerah Pacitan, Jawa Timur. Menurut saya, upaya untuk menanggulangi masalah ini yaitu dengan melakukan perubahan kurikulum. Kenapa dilakukan perubahan kurikulum? Karena dengan merubah kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman, bisa menarik perhatian anak dan orang tua di daerah kota untuk bersekolah di daerah terpencil ini, walaupun di daerahnya di dekat pegunungan, sehingga penduduk yang dari kota bisa berpindah ke desa yang terpencil ini dan pemerataan pun teratasi. Masalah yang kedua yaitu kuantitas pendidikan di Kota Batam. Faktanya, yaitu pada tanggal 19 Mei 2022 di Kota Batam, calon siswa SD dan SMP tidak tertampung di sekolah. Banyak sekolah yang tidak cukup menampung calon siswanya dan tamatan SD yang ingin melanjutkan SMP tidak sesuai dengan kapasitasnya. Yang kasus ini tuh berkaitan dengan input peserta didik ke sekolah. Faktor yang mempengaruhinya yaitu menurut saya yang pertama laju pertumbuhan penduduk. Karena pertumbuhan penduduk yang banyak sehingga pembangunan yang tersedia untuk pendidikan tuh tidak tersedia sesuai dengan banyaknya jumlah penduduk sehingga tidak memadai input peserta didik. Yang kedua, aspirasi masyarakat agar memperoleh pekerjaan yang lebih baik dari orang tuanya. Para orang tua itu mendorong anaknya untuk sekolah agar lebih baik mendapatkan pekerjaan dari orang tuanya, agar menjadi orang yang sukses. Dan upaya penanggulangan masalah ini yaitu pengelolaan pendidikan inovatif, yaitu dengan SD Pamong, yaitu belajar di berbagai tempat. Belajarnya tidak hanya harus di bangunan sekolah saja, tetapi juga bisa di tempat-tempat lain yang bisa dengan kondisi yang kondusif, yang bisa mendorong tercapainya tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu di SMPT dengan belajar jarak jauh bisa meminimalisir siswa yang tidak bisa mengikuti pelajaran di gedung sekolah. Yang ketiga yaitu kualitas pendidikan di Kalimantan Timur. Faktanya, pada tanggal 3 Juni 2022 di SD Negeri 02 Samarinda, Kalimantan Timur, yaitu ada seorang siswa yang diusir guru karena tidak punya HP untuk belajar online. Tidak memiliki HP ini karena kondisi ekonominya yang miris, yang mengakibatkan output pendidikan tidak tercapai. Faktor yang mempengaruhinya yaitu karena keterbelakangan sarana.
Kurangnya sarana ini yaitu tidak memiliki HP sehingga tidak bisa mengikuti belajar online. Akibatnya siswa itu hanya mendapatkan nilai seadanya saja, tidak bisa memaksimalkan nilainya karena tidak memiliki HP. Hal ini karena tidak ada alat penunjang untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Upaya penanggulangannya yaitu dengan sistem pamong pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru, yaitu SD Pamong. Dengan belajar di berbagai tempat, tidak hanya harus melalui belajar online saja gitu, bisa melalui belajar di tempat-tempat lain, sehingga perolehan pendidikan itu merata gitu. Semua anak, tidak hanya anak yang memiliki ekonomi tinggi aja yang bisa mendapatkan materi dengan baik. Yang keempat yaitu efisiensi pendidikan di Sumatera Selatan. Faktanya yaitu pada tanggal 18 Oktober 2018, Sekolah Dasar Tanjung Jaya di Organ Komering, Uku Selatan, Sumatera Selatan. Di situ dapat kita lihat yaitu bangunan sekolahnya itu cuma beralaskan lantai dan dindingnya cuma dari triplek. Karena bangunan sekolahnya yang seadanya itu memerlukan biaya yang mahal untuk menyediakan pembangunan yang baik. Karena itu pendidikan itu tidak hemat biaya. Selain itu, dari informasi yang saya dapat juga jumlah guru di suatu sekolahnya itu sedikit karena sulitnya membuat guru mengabdi di daerah perbatasan maupun minimnya akses ke kota dan juga kurangnya intensif yang diberikan. Jumlah guru yang sedikit ini mengakibatkan waktu yang digunakan tidak sesuai dengan jadwal. Karena dalam satu sekolah itu cuma ada berapa guru dan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh program sekolah itu sendiri. Faktor yang pengaruhinya yaitu karena keterbelakangan sarana dan budaya. Masyarakat yang berada di daerah terpencil ini mengalami keterbelakangan sarana kehidupan. Selain itu, kekurangan SDM di daerah terpencil juga memicu permasalahan pendidikan. Upaya penanggulangannya yaitu dengan pengelolaan pendidikan ketenagaan pendidikan dengan mengirimkan tenaga pengajar yang berkualitas ke daerah Uku Selatan, Sumatera Selatan ini karena yang kekurangan tenaga pendidik, serta kita harus meningkatkan sumber daya manusia tenaga pendidik yang sudah ada. Yang kedua yaitu memperbaiki fasilitas. Memperbaiki fasilitas ini agar proses belajar mengajarnya kembali efisien. Yang kelima yaitu masalah efektivitas pendidikan di Jawa Barat. Faktanya yaitu pada tanggal 22 September 2022 di SD Negeri Karya Sakti di Kabupaten Pasir Gede, Cianjur, Jawa Barat. Di situ dapat kita lihat mereka mengalami kekurangan sarana dan prasarana dan pembangunannya yang miris. Kekurangan sarana dan prasarana ini dan pembangunan yang miris ini akan berdampak pada tidak efektifnya proses belajar dan mengajar, yaitu hasil yang dicapai tidak sesuai dengan program yang telah dibuat. Faktor yang mempengaruhinya yaitu karena keterbelakangan sarana. Kurangnya sarana dan prasarana berdampak tidak efektifnya pendidikan di Indonesia. Upaya penanggulangannya yaitu dengan sistem pamong, belajar oleh masyarakat, orang tua, dan guru. Karena ini SD, yaitu SD Pamong dengan belajar di berbagai tempat. Yang kedua, perbaikan fasilitas dengan memperbaiki semua kerusakan dan kekurangan fasilitas yang ada bisa mengefektifkan kembali proses belajar dan mengajar. Yang masalah keenam yaitu relevansi pendidikan di Jawa Barat. Faktanya yaitu pada tanggal 3 Desember 2019 di Sekolah Menengah Kejuruan di Bandung, Jawa Barat menjadi salah satu penyumbang pengangguran terbesar. Tidak sesuainya jumlah tamatan SMK dengan lapangan pekerjaan yang tersedia itu menyebabkan permasalahan pendidikan. Sehingga saya memasukkan ini karena tidak sesuainya jumlah tamatan SMK ini dengan
lapangan pekerjaan yang ada itu termasuk dalam permasalahan relevansi. Faktor yang mempengaruhinya yaitu laju pertumbuhan penduduk. Seperti yang kita ketahui, jumlah penduduk yang banyak bisa menyebabkan pengangguran apabila tidak sesuai dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Faktor yang mempengaruhi yang selanjutnya yaitu perkembangan iptek. SMK ini kurikulum yang mereka gunakan itu tidak mengikuti perkembangan zaman, yang mengakibatkan tidak bisa bersaing dengan dunia luar. Sebab seiring berkembangnya teknologi baru menimbulkan kondisi ekonomi sosial yang baru juga. Upaya penanggulangannya yaitu dengan melakukan perubahan kurikulum, yaitu dilakukan perubahan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan iptek agar sekolah SMK ini tidak ketinggalan zaman. Yang kedua yaitu melakukan pengembangan pendidikan luar sekolah atau kursus untuk melatih keterampilan khususnya yang diampu di SMK itu sendiri agar tidak terlalu ketinggalan dengan yang lainnya. Sehingga bisa bersaing apabila sudah tamat agar tidak terjadi pengangguran. Misalnya di SMK itu dia mengambil jurusan tata boga, dia bisa mengambil kursus itu untuk melatih keterampilan yang diambil itu agar bisa lebih bersaing lagi dengan teman-teman yang lainnya dan tidak terjadi pengangguran dan bisa membuka lapangan usaha sendiri. Masalah yang terakhir yaitu pendidik dan tenaga pendidikan di Papua. Faktanya yaitu pada tanggal 3 Januari 2020 di Sekolah Dasar Impres Muting di Merauke, Papua tidak memiliki guru. Akibatnya tidak memiliki guru ini hanya ada staf kantor desa dan petugas kesehatan posyandu yang mengajar di sekolah sini. Di sini itu karena hanya yang mengajar staf kantor desa dan petugas kesehatan, pasti guru yang mengajar itu tidak sesuai dengan bidangnya. Mereka para staf mengajar itu cuma sebatas menyampaikan konsepnya saja, tidak yang dapat membuat para murid itu bingung. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan ini yaitu keterbelakangan budaya. Masyarakat kita yang berada di daerah terpencil umumnya itu mengalami kesulitan melakukan proses belajar mengajar, khususnya yaitu tidak memiliki guru dalam suatu sekolah. Faktor sumber daya manusia sangat menentukan dalam pendidik dan tenaga kependidikan. Upaya penanggulangannya yaitu dengan sistem pamong atau pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru. Dengan melakukan SD terpencil di daerah terpencil dan pengelolaan pendidikan ketenagaan pendidikan, yaitu dengan mengirimkan tenaga pengajar yang berkualitas ke daerah yang kekurangan tenaga pendidik serta meningkatkan sumber daya manusia tenaga pendidik yang sudah ada. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.